banyak orang tentang grit. Jadi selama ini dia tuh bilang bahwa grit itu tekad. Aku ngomongnya bahasa Indonesia ya karena nggak ada teman dari luar yang join di sini, jadi biar lebih enak. Nah, dia ngomong soal tekad bahwa kegigihan sama the grit apa ya, passion sama kegigihan itu hal yang lebih penting daripada hanya sebuah bakat dan IQ. Itu sih yang dia jelaskan dalam buku ini gitu. Di preface-nya dia, aku langsung share screen buat teman-teman semua. Oke. Oke, nah. Kelihatan kan ya ini share screen-nya? Kelihatan. Oke, so di sini kita dia ngebahas soal ceritanya dia di preface itu. Dia bilang bahwa orang tua papahnya itu selalu bilang bahwa parameter orang sukses itu dilihat dari pinternya orang itu gitu loh. Jadi kayak gimana cara IQ itu bisa mensupport suksesnya, gimana dia akhirnya mulai rasa insecure kalau anak-anak itu tidak memiliki IQ yang baik atau segala macamnya itu dia jelaskan di sini. Dan pada akhirnya dia membuktikan ini kan saya didn't worry that intellectual handicap would limit what would eventually achieve in life gitu. Nah akhirnya si anak ini yang namanya si Angela Duckworth itu dia bilang bahwa ternyata a girl who is historically yang dia tuh nggak jenius dan dia tapi dia bisa menang di salah satu kompetisi gitu. Dan penghargaannya dia dapatin itu bukan karena dia menyelesaikan we eventually accomplish may depend more on our passion and perseverance than our innate talents. Dan dia bilang bahwa ternyata penghargaannya dia tuh bukan terletak bahwa dari pencapaian innate talentnya gitu, tapi dia lebih ke arah kegigihannya dia dapat dan passionnya dia. So dan dari situ akhirnya muncul bahwa ternyata bukan parameter utama loh yang one and only kalau kita ngomongin soal kesuksesan orang gitu. Dan dia bilang ke orang tuanya, ke papahnya, but let me tell you something, I'm going to grow up to love my work as much as you love yours. I won't just have a job, I will have a calling. I'll challenge myself every day. When I get knocked down, I'll get back up. I might not be the smartest person in the room, but I will strive to be the greatest. Jadi dia bilang bahwa mungkin dia bukan orang yang sangat pintar di dalam ruangan tersebut, tapi dia yakin bahwa dia bisa berusaha menjadi orang yang sangat bertekad. Nah, dari situ dia mulai bahwa tekad itu selain mungkin lebih penting daripada talent yang kita punya. Kalau dia bilang bahwa talent itu hanya sebatas kayak kalau kita punya talent, kalau kita nggak mengasah, kita nggak benar-benar bertekad untuk memberikan yang terbaik dari apa yang sudah kita punya, innate talent tersebut, ya kita nggak bisa jadi apa-apa gitu. So dia bilang I know that great is mutable, not fixed. Dia tahu bahwa tekad itu kan bisa berubah-ubah dan dia mengerti bahwa akhirnya dia memulai penelitian ini untuk mengembangkan bahwa ternyata grit itu ada sesuatu yang penting loh untuk mencapai kesuksesan seseorang. Dia mengambil beberapa research, pada akhirnya dia mengambil di admission, yaitu yang pertama sekolah militer lah di sini. Dia menjelaskan bahwa banyak sekali sekolah militer itu memiliki pola yang sangat ketat dari banyak banget orang yang di sana memiliki talent yang sangat hampir sepadan lah. Tapi dengan kebutuhannya militer itu yang kita tahu jamnya dari mulai pagi sampai malam itu benar-benar sangat padat. Bahkan dia diajarin di militer itu diajarin juga bagaimana caranya akhirnya mereka bisa mengembangkan secara skill mental, fisik dan juga mentalnya mereka. So di sini akhirnya muncul bahwa pada kita ngerti militer itu sampai nggak ada namanya weekend, nggak ada namanya istirahat sama sekali, nggak ada namanya kita berkontak dengan family atau kita bisa mengartikan di culture-nya kita tuh orang pondok pesantren juga hampir sama dengan orang-orang militer gitu. Nah di militer itu ternyata dia melihat bahwa ternyata orang-orang militer itu di-challenge loh untuk dengan berbagai macam cara dalam pola pengembangan mereka. Dari pengembangan entah secara physically, mentally, militarily, dan socially. Itu benar-benar beberapa banyak aspek yang dia benar-benar lihat di situ. Nah, dia akhirnya menjelaskan di sini bahwa ternyata banyak orang yang sudah masuk di dalam militer tersebut pada akhirnya gugur atau drop out sebelum mereka lulus. Karena kenapa? Ya karena ternyata mereka
sama semua pendidikannya, talentnya mereka juga sama semuanya. Ternyata mereka dropping out hanya karena mereka benar-benar nggak betah, nggak kuat gitu. Nggak kuatnya adalah karena ya kegigihan dan ketekatan secara passion tadi nggak ada di dalam mereka gitu. Padahal kita ngerti bahwa ini ada pertanyaan yang sampai si penulis bingung kayak why some of the most promising cadets routinely quit when their training had just begun. Jadi kayak bahkan dia berpikir bahwa kita melihat yang orang-orang secara calon militer yang sangat cerdas di situ dan sangat menjanjikan sekali, tapi ternyata mereka bahkan keluar di saat proses mulai gitu. Nah, di sini akhirnya memunculkan bahwa ternyata hal yang paling penting adalah never give up attitude. Di sini ada tulisannya adalah perlakuan yang tidak pernah menyerah. Ya. Kita tahu semua teman-teman pasti memiliki mimpi atau tekad, bahkan sampai sekarang masih memiliki hal yang ingin dicapai, gitu kan. Tapi terkadang kita juga pasti dihadapkan dengan sesuatu yang bertubi-tubi masalah, bertubi-tubi kegagalan. Pada akhirnya kita ngerasa kayak ya udahlah nggak usah ngapa-ngapain. Ya. Mental itu yang akhirnya membuat bahwa passion and perseverance itu nggak ada di dalam diri kita. Jadi tekadnya itu udah kayak nggak bulat diri kita itu. Nah di sini dia dia bilang kan, some people are great when things are going well, but they fell apart when the things aren't. Jadi saat kita benar-benar tadi, kalau semuanya berjalan dengan lancar, semuanya sukses dengan baik gitu, pada akhirnya mereka oke-oke saja. Tapi kalau mereka saat dikasih kegagalan, satu kali kegagalan, pasti mereka nggak ngerti lah gimana caranya mereka harus survive dari kegagalan itu lagi. Nah, mental yang seperti ini yang akhirnya kita harus punya di sini. Ada tulisannya winner love to go head to head with other people, winner hate losing. Ya. Jadi karena dia adalah sangat benci dengan kekalahan, ya gimana caranya dia harus berusaha mencoba dan mencoba terus bahwa hal ini tuh mentalnya adalah hal ini kegagalan tuh cuman batu kesalahan yang harus dia pelajari. Bukan kegagalan adalah fixation yang kita benar-benar oke, kita gagal, jadi aku nggak bisa move kemana-mana gitu. Ya udah sekali aku gagal gitu. Nah di sini dia bilang in di singkatnya, no matter the domain, the highly successful had a kind of very determination that play out in two ways. Yang pertama, these exemplar were unusually resilient and hardworking. Biasanya orang-orang yang masih kuat saat dihadapi dengan kegagalan bertubi-tubi adalah mereka yang sangat kerja keras. Mereka yang ngerti bahwa ternyata kita harus beradaptasi dengan hal-hal yang semacam seperti ini gitu. And second, they knew in a very very deep way that it was they wanted. Jadi dia tahu bahwa ini adalah hal yang benar-benar dia inginkan. They not only had determination but they had direction. Which mean kalau semisal kita bisa bilang bahwa ada salah satu semisal teman kita pengen banget untuk bisa dapat beasiswa ke luar negeri ya sampai oke, aku harus bisa masuk namanya ke Columbia University, tapi kan di dalam mental kita ngerasanya kayak kak, ini kan cuma buat Cinta Laura doang, ini kan cuma buat Tasya Kamila doang, jadi nggak buat aku gitu. Nah untuk orang yang seperti itu kalau udah diterpa masalah dia udah benar-benar nggak kuat lagi gitu. Nah beda lagi sama orang yang dia udah tahu apa yang diinginkan dari awal, entah dia bertubi-tubi dikasih masalah ya dia tetap oke-oke aja gitu. So it was this combination of passion and perseverance that made high achievers special. Inilah yang dimaksud bahwa kenapa orang-orang yang dibilang high achiever itu sangat spesial sekali karena mereka memiliki ini. In a word, they had grit karena mereka memiliki tekad yang besar. Sorry. So di sini dia bilang, oke. Dia bilang kayak I look to see how grit score. Ini nggak perlu. Oke. Ini. Jadi dia bilang adalah apa sih yang penting dalam sebuah ketekad itu? Gitu. Yang kita tahu adalah ya beberapa in the next arena where I test grit power with cells. Ada macam orang lagi yang selalu mendapatkan banyak rejection lah istilahnya, yaitu orang yang dimakan sales. Tapi kalau dia tidak bertekad bahwa dia akan menjadi bagian untuk menjual produk ini, ya dia akan benar-benar gagal untuk itu. Gitu. So di sini,
di sini bisa diartikan di chapter yang pertama adalah kita bisa mengerti pembagian desperation of grit and talent emerge again in spirit study. I run on Ivy League undergraduate, which is ya kita di sini ada contoh bahwa teman-teman yang mungkin ingin sekolah di Ivy League, maksudnya mereka adalah kampus-kampus ternama di Amerika, ya mereka harus bisa benar-benar mengerti bahwa talent dan tekad itu sesuatu hal yang berbeda cara nge-treatmentnya gitu. Dan di terakhir dia menjelaskan our potential is one thing, what we do with it is quite another. Jadi ya seperti itu. Jadi teman-teman mungkin di dalam chapter 1 kita bisa mengerti bahwa ternyata hal yang paling penting dari kita itu selama ini ya benar-benar apa ya, tekad ya. Kalau kita itu ngomongnya keberanian, kita nggak bisa ngomong tekad doang, tapi kita juga nggak bisa ngomong bahwa kita berani doang untuk hal ini. Tapi ya harus mengerti bahwa kapan kita akan memiliki jeda, kapan kita akan berjuang.